Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak, Guru hebat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Agus Riyadi Budiarto, CGP Angkatan 10 tahun 2024, Kabupaten Kendal dari SMK NU 06 Mualimin Meleri. Kali ini kita berjumpa dalam tugas ruang kolaborasi praktik kucing alur tirta di modul 2.3. Kebetulan saya ditemani oleh seorang kucing, yaitu Ibu Nur Agustina. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator dan Ibu Guru Pengajar Praktik, Bapak Samsu Ahmad Nur selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya, dan Ibu Salis Hanatu Zaidah selalu memberikan pengajaran dan pengarahan yang terbaik. Sebelum melakukan kucing alur tirta, kita akan melihat dulu konsepnya adalah bahwa kucing itu didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kucing. Kita lebih banyak membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Kemudian keterampilan utama dari seorang kucing dalam proses kucing adalah yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kucing, atau di dalam kucing disebut sebagai kucing presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Sedangkan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dari sini seorang kuci menyampaikan segala aspirasinya kepada coach, sehingga coach harus mendengarkan dengan baik namun sedikit berbicara, sehingga akan menempatkan kuci sebagai mitra bicara yang baik. Seorang kuci menyampaikan segala permasalahannya, namun demikian seorang coach tidak boleh berasumsi, melabel atau judgement dan berasosiasi. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan-pertanyaan ini digali dari hasil mendengarkan keterangan dari si kuci. Pertanyaan yang diajukan tidak boleh terburu-buru, sehingga ada kesempatan buat kuci untuk memprosesnya. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan rasa sebagai akronim dari receive, appreciation, summaries, dan ask. Tidak kalah pentingnya adalah percakapan kucing harus menggunakan alur tirta, yang mana sebelum melakukan percakapan tersebut harus ada aplikasinya dalam bentuk model grow, yaitu menentukan goal atau tujuan, kemudian reality, hal-hal yang nyata, kemudian options atau pilihan, dan will, yaitu keinginan untuk maju. Dalam percakapan alur tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan kucing untuk memfasilitasi rekan sejawat ataupun siswa agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dengan membuat keputusan-keputusan yang bijaksana secara mandiri. Alur tirta diawali dari menentukan tujuan umum, kemudian identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Dan inilah hasil video percakapan alur tirta yang sudah saya kesanakan. Selamat siang Bu Tina, apa kabar ini? Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan jenengan. Siang Pak Agus, alhamdulillah bisa berjumpa lagi ya di sini kita. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat Bu. Ini seharusnya saya tanya jenengan ini Bu, kabarnya gimana? Ini saya lihat kok beberapa hari ini jenengan kelihatan murung, ini ada apa ini?
Iya Pak, kok tahu ya? Kelihatan ya Pak, saya murung ya Pak. Iya. Iya Pak, ini sebenarnya saya itu sedikit mau curhat, curhat untuk apa yang saya rasakan seperti itu Pak. Kalau boleh, ada waktu saya boleh curhat sama Pak Gus? Iya, oke Bu. Ini berhubung kita waktunya tidak terlalu lama, mungkin Hmm. bisa kita rumuskan tujuan pembicaraan kita tuh kira-kira apa ya Bu? Oh iya Pak Agus, ini yang permasalahannya, saya rasa-rasa kok dalam Iya. pembelajaran saya, mata pelajaran PKN ini, uh, itu tuh ada rasa kurang greget, kurang semangat anak-anak, apalagi uh, ini apa, dalam mata pelajaran saya yang materinya tentang sejarah. Itu saya rasa kok anak-anak kurang semangat, kurang antusias. Itu seperti itu, Pak Gus. Oh, jadi Uh, dalam pembelajaran PPKN, anak-anak kurang mm, greget, kurang berminat gitu ya Bu? iya, apalagi yang itu, pokoknya materinya tentang Oh, sejarah. yang tentang sejarah itu ya? Sejarah. Yang mesti kan awal pembelajaran itu pada materi tentang sejarah, perumusan Pancasila, dasar negara. Nah, itu awal-awal mesti anak-anak kurang antusias, kurang greget, masih malas. Karena kebiasaan eh, mata pelajaran sejarah kan mesti kan mengulas masa lalu, Oh, sejarah. ya Nah, begitu. itu. Terus nanti Hmm. apa yang Ibu harapkan setelah pembicaraan ini? Apa yang Ibu harapkan? Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan ini, Bu? Kira-kira apa, Bu? Ya, untuk ya saya harapkan bisa menemukan bagaimana caranya anak itu biar lebih aktif, partisipatif, terus semangat, dan itu akan menentukan nanti hasil akhirnya yaitu penilaiannya, baik Oh ya, sikap, keterampilan, berarti dan sebagainya. Seperti itu, Pak. ya. Jadi nanti Ibu mengharapkan anak-anak tuh bisa berpartisipasi aktif, Iya, minatnya lebih baik lagi, dan iya, siap ikut gitu ya, Bu? iya, seperti itu, Pak Agus. Ya. Ini kalau menurut Bu Tina yang menyebabkan anak-anak kurang greget, kurang minatnya ikut pelajaran PKN apa ya, Bu? Apa mungkin cara metode saya yang kurang atau memang monoton itu-itu saja sehingga tidak variasi, anak bosan, anak jenuh, malas. Mungkin apakah seperti itu? Mungkin itu yang introspeksi Ya, diri saya apakah seperti itu ya Pak Agus atau memang kurang mengikuti perkembangan zaman dengan metode-metode pelajaran yang gimana caranya untuk anak antusias, aktif, ya. seperti itu. Oh gitu. Yang bisa Ibu lihat dari anak-anak kurang greget itu tanda-tandanya apa? Kok bisa Ibu mengatakan anak-anak kurang berminat itu? Ya, saya lihat itu waktu saya menjelaskan, anak banyak yang ngantuk, anak banyak yang main sendiri, ngobrol sendiri, seperti itu Pak Agus. Bahkan mungkin Oh, ada yang sering izin keluar masuk dari ruangan kelas. Nah, itu seperti itu. sudah pernah sampaikan dengan anak-anak kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Pernah disampaikan belum? Kalau disampaikan pernah, tapi ya sering ya Pak Agus ya. Iya Bu, Kak, ya ini kalau saya tanya, bosen Bu, itu saja seperti itu. Males seperti itu. Kira-kira yang membuat males itu sudah dilihat dari dalam diri anak atau dari apa faktor apa gitu Bu? Pernah enggak? Ya, mungkin dari anak tadi ya, karena materinya yang sejarah masa lampau harus mendengarkan, harus melihat. Jadi anak kan belum tahu pasti seperti itu yang pertama. Mungkin dari diri saya sendiri ya tadi mungkin kurang kreatif, inovatif dalam menyampaikan pembelajaran. Itu mungkin Oh yang gitu jadi ya. dua, Pak. Iya. Kalau menurut dari jenengan kurang kreatif lah, bagaimana pembelajaran jenengan kok kurang Ya. kreatif itu selama ini bagaimana? Itu mungkin dengan seperti itu padahal saya pengen anak itu kan aktif terus semangat greget mungkin cara metode yang
harus saya berubah itu tadi mungkin tidak hanya monoton hanya guru center saja yang menjelaskan. Ya, Mungkin saya ingin tidak merubah monoton itu ya. tidak monoton. Saya harus merubah mindset anak kalau pembelajaran sejarah itu menyenangkan seperti itu. Ya, Harus aktif dan partisipatif. Nah, ini saya punya rencana pengennya nanti kalau anak aktif itu saya pengen membuat metode pembelajaran yang menyenangkan. Nah, nggak pernah contoh. dari anak yang kurang aktif, kemudian dari ibu yang katanya tadi kurang kreatif itu kira-kira apa yang akan ibu lakukan biar anak-anak biar bisa jadi aktif, Ya, nggak ya. monoton gitu Bu? Ah, yang saya lakukan ini saya mungkin yang pertama mengubah mindset anak dulu. Kalau pembelajaran sejarah itu menyenangkan, yaitu Oh dengan ya, cara saya harus membuat metode yang menarik, kreatif dan inovatif yang melibatkan anak sepenuhnya, bukan ya, hanya guru saja, oh ya. seperti itu. Metode yang menyenangkan yang seperti apa yang kira-kira akan ibu lakukan? Nah, ini saya punya rencana. Pertama mungkin nanti saya akan mengajak anak, tidak hanya di kelas ya Pak ya, saya mungkin mengajak anak keluar Oh sambil ya, nanti apa melihat lingkungan sekitar sambil mengamati. Nanti disitulah kalau anak sudah rileks, sudah senang, nah nanti pembelajaran sejarah itu saya akan memberikan materinya tidak, tapi tidak ya. secara monoton dengan cara ceramah. Nah, Oh nanti ya, bisa bisa dengan bermain cara ceramah ya. peran, bisa Ya. nanti gantian tutor sebaya sama teman, Oh bisa. gitu, Rencana saya ya seperti oke. itu. Dengan cara merubah itu, harapannya yang ingin ibu dapatkan dari anak-anak bagaimana lagi Bu? Hmm, itu anak-anak harus senang dulu Oh, dengan harus mata senang dulu. pelajaran saya itu. Yang pertama saya Indikasi senangnya bagaimana yang Nah, ibu ya nah itu harapkan yang bagaimana? kalau senang itu mesti akan dinantikan. Mesti pembelajarannya nanti akan dinantikan. Terus saat pembelajaran berlangsung anak tidak ngantuk, tidak bicara sendiri, Iya. memperhatikan dan senang dengan mata Oh, pelajaran yang kita jadi senang sampaikan. begitu ya. Iya, dengan Anak-anak seperti itu hati ada senang, semangat, kemudian iya. metodenya bisa menggunakan yang lain, begitu ya Iya. Bu ya. Iya, seperti itu, Pak. Nah ini rencananya untuk kegiatan itu kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan? Secepatnya kalau bisa, Pak. Karena saya melihat kok anak-anak ini kan mumpung tahun ajaran baru, jadi saya ingin menerapkannya secepatnya Oh, dan cepatnya nanti gitu ya. semoga hasilnya bisa memuaskan seperti itu. Batas waktunya ada enggak Bu? Ya satu Batas minggu waktu lah, kapan? satu minggu kita melaksanakan bisa Oh ya, melihat hasilnya seperti itu ya. Biar nanti pengenalan mata pelajaran PKN itu tidak membosankan, tidak iya. menjenuhkan, Oh ya harus gitu. menyenangkan Berarti seperti batas itu. waktunya 1 minggu dari Ya, anak-anak mulai masuk ya, ya Bu? ya. Ada batas Setelah MPLS toleransinya lah lagi? Pak, oke. Ada batas toleransi lagi enggak? Misalkan kok, oh ini kelasnya belum tercapai, mungkin targetnya kapan lagi, itu ada enggak? Bisa, tidak hanya satu minggu itu namanya proses ya Pak. Oh Kita ya, masih bisa untuk 2 minggu atau 1 bulan lah paling lama itu oh kita gitu ya. seperti itu. Untuk melaksanakan itu ada enggak pihak-pihak pihak-pihak lain yang mungkin ikut libatkan, barangkali teman sejawat atau Iya. mana itu ada enggak Bu? Ya, kita tidak hanya sendiri, mungkin saya akan minta bantuan dengan teman sejawat yang satu MGMB, kita diskusi, kita refleksi nanti bareng-bareng hasilnya bagaimana. Dan tidak lupa dengan kita minta izin kepala sekolah kalau kita luar lingkungan, Oh ya keluar gitu. Jadi kelas, seperti itu. kira-kira ada lagi enggak pihak lain yang bisa Ibu libatkan selain rekan sejawat atau kepala sekolah? Untuk sementara waktu mungkin hanya itu Pak Gus, karena dari izin kepala sekolah, teman sejawat dan rekan-rekan rekan se-KMP itu yang mungkin
saya butuhkan untuk saat ini, untuk Ya, nanti ke depannya bisa kita lihat dengan progres yang akan datang ya. seperti itu. Oke, ini karena waktunya kita sudah mendekati akhir. Kira-kira dari pembicaraan kita tadi, bisa nggak Ibu simpulkan untuk kedepannya agar pelajaran PPKN bisa berjalan dengan baik, tidak monoton, minat anak itu lebih baik lagi, punya greget yang bagaimana, Bu? Oke, ini mungkin tadi dari saya itu dapat menyimpulkan kalau untuk meningkatkan semangat, greget anak dalam mata pembelajaran PKN itu kita harus inovatif, kreatif, kita harus tahu eh, keinginan anak dan kekinian yang mereka inginkan dalam pembelajaran saat sekarang ini. Jadi nanti anak dapat menerimanya dengan enak, dapat menerimanya dengan senang, sehingga pembelajaran PKN itu tidak merasa membosankan dan menjenuhkan. Seperti itu, Iya, Pak. itu ya Bu. Oke, ini Ya, karena kita sudah selesai, waktunya habis. Mudah-mudahan Ibu Tina bisa menemukan atau mendapat sudah saja ya. kesimpulan. Ya, Ya, gantian saya yang jadi coach ya, Pak ya. ya nanti sambil nunggu gimana Pak? Ya udah, diperbaiki kalau Bentar, ini bisa itu. biar laptopnya biar disambung ke jaringan dulu. Ya Bu, pakai Ya, laptop ya. nanti. Tadi sudah gimana? Oh, refleksinya gimana, Pak Agus? Tadi Refleksinya nulisnya. ya diisi Bu itu yang kan sama dengan yang kemarin sih, tinggal ngisi Ya, kegiatan hari ini. Refleksinya kan ya. sama dengan yang kemarin. Saya juga kemarin sudah ngisi. Nah kan disesuaikan dengan yang hari ini, bukan latihan. Kita kan Iya, sudah iya. praktiknya. Begitu ya Pak Iya, Sam? Pak. Tuliskan umpan balik dari kuci Anda. Nah, ini pertanyaan untuk kuci. Apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Oke, Tak yang tulis saya nih. ya, yang saya rasakan, saya rasa lega, terus senang karena sudah mencurahkan isi hati yang mungkin selama ini terpendam. Isi hati yang sudah terpendam. Karena sudah sharing sama teman. Terus kemudian saya juga merasa sudah lebih baik dari latihan kemarin karena sudah mengetahui alur tirtanya dari sudah merasa lebih baik dari pelatihan coaching yang kemarin karena sudah mengetahui alur tirta dengan benar seperti itu. Ya itu Oh, cukup aja. Ini ditutup nomor eh, telepon. bentar Bu, itu nunggu instruksi dari Pak Sam dulu. Nggih, nggih. Pripun Pak Sam? Silakan di share screen ini apa hasil refleksinya di share screen biar terekam di layar. Ya saya tak subscribe ya. Monggo. Ya. Sudah kelihatan Bu? Ya. Gantian ya Pak Gus nanti. Ini caranya untuk menaikkan gimana ya? ini lah ini. Belum pernah share screen Bu. Sudah kelihatan semuanya nih Bu. Oke. Udah bagus. Udah kembali ke main room Pak Agus. Selamat siang Bu Tina. Apa kabar ini? Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan jenengan. Demikian percakapan kucing kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.